Halo sahabat alur, di dunia ini ternyata ada banyak hal yang unik untuk dibahas, termasuk soal lifestyle atau kebiasaan hidup manusia. Nah, ada suatu tradisi atau kebiasaan yang hanya mementingkan penampilan ketimbang isi perut. Dan tradisi ini disebut dengan Lasape, berasal dari Republik Kongo. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai tradisi Lasape ini, alangkah baiknya sahabat alur mengklik tombol subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat alur mendapatkan video update terbaru dari kami. Untuk mengenal tradisi Lasape ini, alangkah baiknya kita kenali dulu pengertian dari Lasape. Nah, Lasape ini berasal dari kata akronim bahasa Perancis yang artinya kumpulan orang pembuat suasana dan elegan, yang dimana istilah ini mengacu pada masyarakat Kongo yang memiliki kebanggaan diri ketika menggunakan pakaian stylish, pakaian warna-warni, atau pakaian bermerek lainnya lah yang memiliki brand atau merek ternama seperti Gucci, Gabbana, Cartier, dan Givenchy. Tradisi ini bukanlah tradisi asli dari Kongo ini sendiri, melainkan tradisi ini datang dari kolonialisme pada masa penjajahan Belgia dan Perancis. Meski pakaian mereka bermerek kelas atas, tetapi nyatanya negara Kongo ini masuk dalam negara termiskin menurut data dari World Bank. Sehingga membuat masyarakat di sana kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai pembantu. Dikutip dari Kultur Trip, pada masa penjajahan masyarakat yang bekerja sebagai pembantu dibayar menggunakan pakaian bekas. Sehingga hal inilah yang memicu mereka mengikuti gaya berpakaian tuan mereka. Tetapi pendapat lain datang dari seorang yang bernama Hannah Rose Tenkoff Frank, yang dimana ia mengemukakan bahwasanya tradisi ini datang dari seorang remaja yang bernama Jean-Marc Zeta, yang dimana ia membentuk kelompok imigran Kongo yang bernama Adventuris, yang gaya berpakaiannya mengacu pada gaya berpakaian orang Belgia dan Prancis, yang dimana gaya berpakaian ini kemudian dibawa kembali ke kampung halamannya dan menjadi sebuah tradisi di sana. Tradisi ini hampir diikuti oleh semua kalangan di Kongo, baik itu anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua. Namun tradisi Lasape ini memiliki sisi lain, yang dimana ternyata untuk bisa menggunakan pakaian brand, masyarakat di sana terkadang harus menahan lapar, meminjam uang, bahkan hingga melakukan tindakan kriminal untuk bisa mendapatkan uang demi membeli pakaian brand. Karena tradisi ini pula masyarakat di Kongo menjadi masyarakat yang kurang berpendidikan. Dengan memakai pakaian brand, mereka merasakan kepuasan batin dan berharap pujian serta pengakuan sebagai selebritas. Masyarakat Kongo yang mengikuti tradisi Lasape ini disebut sebagai sapeur atau semacam member lah dalam komunitas ini. Nah, karena keunikannya ini sampai-sampai ada media dari Rusia yang mengangkat hal ini menjadi film dokumenter yang berjudul Lasape, yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di sana, yang dimana pemerannya ini diperankan sendiri oleh sapeur ini dan berlokasi di Kongo sendiri. Jika melihat tradisi Lasape ini, apakah sudah ada yang mengikuti kebiasaan tersebut? Atau di tempat kita sendiri sudah ada tradisi tersebut? Coba kita flashback ke tahun 2022. Ya, yang dimana ada sebuah tren yang sempat booming, yakni Citayam Fashion Week. Ya, sebuah tren yang sudah tidak asing bagi sahabat alur sekalian. Tren yang dimana muda-mudi turun ke jalan dengan menggunakan pakaian yang unik dan menarik. Sebuah fashion yang awalnya dimulai oleh Abdul Sofi Al-Lalil alias Ale di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Citayam Fashion Week ini hampir sama dengan kegiatan fashion di TV-TV lah. Hanya saja lokasinya yang berbeda, yang dimana kegiatan ini dilakukan di atas zebra cross, sehingga terkadang menyebabkan macet. Bahkan tidak sedikit anak muda dari luar Jakarta yang datang demi mengikuti fashion ini. Bahkan mereka rela menunggu berjam hingga berhari-hari. Tetapi karena kegiatan catwalk ini dilakukan di tengah jalan pada saat lampu merah, sehingga dinilai merugikan para pengguna jalan. Dan waktu yang harusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif dan uang yang bisa digunakan untuk hal yang lebih penting malah habis demi outfit. Saya pernah mendengar sebuah video wawancara
yang dilakukan kepada remaja yang mengikuti Citayam Fashion Week ini. Mereka mengaku bahwasannya harga outfit yang mereka kenakan itu cukup mahal, entah memang mahal atau hanya karena gimmick saja. Hal ini hampir sama dengan gaya pergaulan remaja masa kini, di mana mereka saling memamerkan harga outfit mereka, padahal kondisi ekonomi mereka juga mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tetapi karena mengedepankan gengsi, sehingga memaksakan keadaan yang berdampak buruk bagi diri sendiri. Namun anehnya, tradisi Citayam Fashion Week ini pernah disupport langsung atau diproses untuk mendapatkan haki oleh beberapa orang, seperti perusahaan PT Tiger Wong Entertainment milik Beng Wong dan Indigo Aditya Nugroho, yang menyebabkan adanya kontroversi. Namun entah karena faktor apa sehingga Baim Wong mencabut proses pengurusan haki ini. Dari Citayam Fashion Week ini kemudian muncul beberapa sosok remaja yang akhirnya memiliki penggemar, bahkan hingga diundang ke TV-TV loh. Namun begitulah, seperti yang kita ketahui, sebuah keviralan tidak akan bertahan lama ketika tren atau hal menarik yang baru muncul. Kita tentunya tidak akan asing dengan nama Roy, Bonge, JJ, dan Kurma. Dan kini ketika Citayam Fashion Week ini sudah mulai memudar, kita sudah jarang mendengar nama mereka di TV lagi. Dalam sebuah media TV kala itu, Roy ditanyai oleh beberapa artis mengenai tawaran beasiswa oleh Kemenparekraf, yakni Bapak Sandiaga Uno. Namun ia mengaku ia menolak tawaran tersebut dan lebih membutuhkan uang untuk keluarganya dan ingin berfokus menjadi konten kreator saja. Banyak yang menyayangkan hal itu. Padahal pendidikan adalah salah satu faktor yang bisa menunjang kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian rela menghabiskan uang yang begitu banyak demi sebuah fashion dan pengakuan semata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah sahabat Alur, cukup sekian konten yang saya bawakan kali ini dan semoga bermanfaat bagi sahabat Alur sekalian. Apa yang saya sampaikan belum tentu sebuah kebenaran, tetaplah menggali informasi lebih detail dan kalian anggap terpercaya. Tetap like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di konten selanjutnya.